Naomi ingin Jade Cargill dipecat. AJ Styles kena hack. Bron Breakker akan jadi bintang terbesar WWE selanjutnya. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Naomi ingin Jade Cargill dipecat. Naomi baru-baru ini nyuarain pendapatnya soal gelombang PHK di WWE lewat akun X-nya. Tweetnya blak-blakan banget. Kalau aku yang ngatur talent release, aku bakal pertahanin semua orang dan cuma ngelepas Jade Cargill. Wah, panas nih. Naomi jelas punya unek-unek sendiri soal Jade. Drama makin seru, kita tunggu lanjutannya. Menurut kalian, apakah Jade Cargill perlu dirilis juga? Komen di bawah. AJ Styles kena hack. Jadi di video yang dia upload ke Instagram, AJ Styles ngasih tahu kalau dia nggak bisa masuk ke akun X-nya sendiri. Dia baru ngeh semua kejadian ini gara-gara lihat postingannya dari HP istrinya. Gokilnya lagi, SIM card dia juga dicuri. Di videonya, Styles bilang gini, akun X-ku udah dihack. Gila sih ini, aku cuma bisa cek dari HP istriku, soalnya aku nggak bisa login. SIM cardku dicuri, tapi sekarang udah ada orang yang bantu aku benerin. Intinya, ada orang tolol yang nyolong HP-ku dan berhasil ngehack Twitter. Ya bikin heboh, netizen langsung sadar ada yang aneh begitu akun X-nya Styles mulai ngepost konten super rasis. Gak lama, si hacker malah nunjukin identitas mereka sendiri lewat postingan di akun itu. Untungnya, semua postingan aneh itu sekarang udah dihapus, dan kabarnya Styles juga lagi proses buat ambil alih akunnya lagi. Menurut kalian, apakah AJ Styles masih jadi bintang yang eksis di WWE tahun ini? Komen di bawah. Bron Breakker akan jadi bintang terbesar WWE selanjutnya. WWE Hall of Famer Paul Heyman baru aja ngobrol bareng Shaquille Majuri dari Shaq Wrestling. Salah satu topik yang dia bahas, Bron Breakker. Heyman bilang gini, kalau kamu duduk bareng Bron Breakker terus dengar dia nganalisa intrennya, promonya, cara dia masuk ke match, kamu bakal inget sama orang-orang kayak The Undertaker, Steve Austin, Brock Lesnar, CM Punk, sampai Roman Reigns. Bron itu nanya hal-hal yang sama kayak mereka pas masih muda. Dari situ kamu bisa lihat, dia bakal wujudin ambisinya. Dan soal ekspektasi Heyman ke Breakker, wah tinggi banget. Dia bakal main event WrestleMania sampai belasan kali. Dia punya semuanya. Umur masih muda, skill oke, fisik kuat, kondisi prima, dan yang paling penting, disiplin. Menurut kalian, apakah Bron Breakker bisa jadi salah satu bintang terbesar di WWE? Komen di bawah. Dominic Mysterio kaget tiba-tiba dia di-cheer sama penonton. Dominic Mysterio, anak dari Rey ini udah bertahun-tahun jadi salah satu heel yang paling dibenci. Apalagi sejak dia nusuk bapaknya sendiri. Tapi pas WrestleMania kemarin ada momen yang benar-benar beda. Dominic berhasil menangin gelar Intercontinental Champion dan penonton malah nge-cheer dia dengan semangat. Di acara Busted Open Radio, dia bilang, reaksi pertamaku kayaknya ini bener. Ini tempatku yang seharusnya. Dia kaget banget soalnya udah 3 tahun lebih tiap kali keluar ring selalu disambut caci maki. Tapi kali ini beda. Waktu wasit hitung 1, 2, 3 dan musiknya nyala, fans langsung meledak. Mereka nyanyi, teriak, Dirty, Dirty Dom, rame banget. Jujur aja, surreal banget buatku. Meskipun dia ngerasa itu mungkin cuma momen sesaat, tapi jelas banget. Dominic udah masuk babak baru. Heel, babyface, siapa tahu dia bisa jadi anti-hero favorit fans ke depannya. Menurut kalian, apakah Dominic Mysterio pantas akhirnya dapat dukungan dari para penonton? Komen di bawah. CM Punk ingin jadi main event WrestleMania malam kedua. CM Punk akhirnya dapat momen impiannya jadi main event di WrestleMania. Tepatnya tanggal 20 April kemarin, dia tampil bareng Paul Heyman di puncak acara. Tapi sayangnya, endingnya malah jadi mimpi buruk. Bukannya dukung Punk atau Roman Reigns, Heyman malah belok dan bantuin Seth Rollins buat menangin match itu. Setelah itu, seperti biasa, fans mulai debat. Mana sih yang bisa disebut main event beneran? Apakah match terakhir di malam kedua doang yang sah disebut main event? Atau semua match penutup di kedua malam juga layak? Nah, di sesi Instagram Live, Punk ditanya apakah dia bakal main event WrestleMania lagi. Terus dia langsung nyeletuk, pasti dong, harus tampil di Night 2 tuh, buat semua orang yang suka geser-geser goalpost. Klasik Punk banget, nyentil tapi kena. Dia juga sempat buga-bugaan soal kemungkinan pensiun.
Dulu dia pikir gak bakal wrestling sampai umur 46, tapi sekarang udah nyampe situ dan ternyata belum kepikiran buat berhenti. Menurut kalian, apakah CM Punk bakal bisa jadi main event di malam kedua WrestleMania? Komen di bawah. Rey Mysterio resmi membuka acara Triple A hari ini. Beberapa minggu setelah WWE resmi beli Lucha Libre Triple A, langsung ada kejutan. Rey Mysterio muncul di acaranya Triple A. Ceritanya, cuma beberapa jam sebelum WrestleMania 41, WWE ngumumin kalau mereka udah resmi ngambil alih Triple A. Triple H yang sekarang jadi Chief Content Officer juga langsung kasih statement soal akuisisi itu. Dan gak pakai lama, buat episode perdana Triple A setelah merger ini, Rey Mysterio langsung buka acara lewat video package. Emang sih dia gak hadir langsung secara fisik, kemungkinan besar karena kondisi kesehatannya. Beberapa hari sebelumnya, Rey sempat ngumumin di Instagram kalau dia bakal operasi karena cedera otot. Rey Mysterio juga bukan satu-satunya alumni Triple A di WWE sekarang. Ada Rey Fenix, Penta, dan Dragon Lee yang juga punya akar di sana. Setelah akuisisi ini, banyak yang spekulasi mereka bakal balik buat tampil juga. Menurut kalian, apakah Triple A bisa jadi brand besar di tahun ini? Komen di bawah. Review Raw besok. Adam Pearce muncul lagi nih di sosmed buat ngumumin daftar pertandingan Raw minggu ini. Langsung aja, ini dia yang udah dikonfirmasi buat Raw besok. Io Sky versus Roxanne Perez. Becky Lynch bakal manggil Lyra Valkyria ke ring. Adam Pearce balik lagi jadi Raw GM. Seth Rollins, Bron Breakker, dan Paul Heyman punya pesan buat WWE Universe. Yang udah diumumin sebelumnya, Rusev versus Otis, dan Penta versus Jadi McDonough. Jangan lupa, WWE Raw tayang jam 7 pagi di Netflix Indonesia. Menurut kalian, apakah Raw minggu ini akan lebih baik dari SmackDown kemarin? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were